untuk menghemat waktu supaya tidak terlalu karena sudah dipotong dengan pemberkatan nikah tadi. Saya mohon maaf karena tadinya mereka di tempat lain. Cuma saya pas hitung saya tanggal 25. Kebetulan tanggal 25 itu di hari Minggu. Sehingga saya bilang, saya lagi pikir-pikir gimana ya kalau saya di tempat lain, di sini. Tadinya di sini itu yang khotbah pendeta tamu. Tapi saya geser dulu Pak. Tolong bisa geser enggak ke minggu depannya, saya bilang. Karena saya takutnya pas dia datang ada pemberkatan, ada apa segala, jadi dia bingung lagi ya. Ini kapan mulai ibadahnya. Kedua, waktunya juga saya kadang mau supaya kalau Pak pendeta gereja yang khotbah kan gue bisa setel waktunya sendiri supaya tidak terlalu lama. Oke, kita masuk dalam aman? Oke. Hari ini kita belajar tentang masih di bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Selama kurang lebih 40 hari Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga menampakkan diri kepada kita yang ada di GBI Double C. Kemarin saya di rumah duka juga gitu. Saya bilang ini kalau kita berdoa kalau Papa bangun apakah kalian bisa terima? Jangan Pak. Lah. Jadi Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Menegaskan tentang sebuah kalimat yang disebut dengan kuasa kebangkitan. Itu sebenarnya menegaskan itu. Karena saya pernah menjelaskan kepada kita di bulan yang lalu tentang ada begitu banyak orang yang tidak percaya bahwa orang mati bisa bangkit. Bahkan ada satu agama yang mengajarkan bahwa kalau kita mati, nanti kita bangkit, tidak bangkit, tapi kita berubah jadi pohon, berubah jadi hewan. Maka kan gak heran kalau ada film namanya Kerasakti. Kerasakti itu akibat dari seorang yang manusia, tapi karena dia di kehidupan yang jadi manusia, dia berbuat yang baik, maka dia akan jadi kera, berubah wujudnya tapi jadi keranya sakti. Kekristenan tidak kenal itu, saudara. Alkitab kita tidak mengenal nanti kalau kita mati, kita bangkit, nanti kita hidup lagi, kita hidup seperti kera. Ada di sini nanti suaminya mati, hidup lagi, nanti hidup menjadi kera. Bahkan sampai menyerupai seperti babi. Gue potong kah ini jadi babi rica-rica kah? Atau babi hong? Ya, oke, kuasa. Dan ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Boleh berikutnya next. Ayatnya di sini. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Paulus, seorang rasul yang tadinya membenci tentang Yesus. Seorang rasul yang tadi membenci orang Kristen. Ya kalau bilang orang Kristen yang pengikut Kristus, dia langsung tangkap dan dia aniaya. Kalau di sini, kamu pengikut Yesus? Iya, saya pengikut Yesus. Nah dia tangkap kita. Lalu aniaya kita. Nah pada zamannya Paulus. Nah waktu dia menganiaya sedemikian rupa jemaat-jemaat, tiba-tiba Tuhan menjumpai dia dan Tuhan menangkap dia. Dan setelah dia mengenal Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, satu kalimat yang diucapkan sama dia bilang gini, yang ku kehendaki, yang ku mau, yang ku rindukan, mengenal dia. Bukan hanya sampai di situ, tapi mengenal juga kuasa kebangkitannya. Berarti dia sangat tahu tentang ada satu kuasa yang di luar kemampuan manusia yang menghidupkan orang. Amin ya. Kita coba-coba pernah terjadi di Jelambar. Bahkan saya dulu pernah di tempat praktek saya dulu di Purwokerto, di Aji Barang. Ada jemaat Tuhan. Jadi suaminya divonis dokter gagal ginjal. Dia anak kembar. Jadi ginjal dua-duanya
gagal. Jadi dia harus cuci darah. Nah, satu saat dia berobat ke Jakarta, lalu ada tim doa, saya lupa namanya. Tim doa mendoakan dia, salah satu tim doa mendoakan dia, dan di dalam tim doa itu ada orang Kupang ya. Saya juga bingung. Apakah orang-orang Kupang ini disuruh khusus doa-doa? Nah, lalu mendoakan dia, dan memang dokter vonis kalau dia ini 1 minggu lagi, kurang lebih 1 minggu lagi game over. Jadi itu udah nggak bisa, dia udah telepon kembarnya di Banyuwangi untuk ngambil ginjalnya pinjam sebelah, karena dua-duanya udah nggak bisa. Saya melihat orang kalau kena ginjal ya saudara ya, itu tersiksanya luar biasa. Dia batuk dari matahari terbit sampai terbenam, dia batuk terus. Dan gak pernah berhenti. Dan saya karena tidur sama dia itu, saya lihat tersiksanya dia bagaimana. Bawa ke rumah sakit seperti itu. Dan divonis dokter di kurang lebih 2 minggu game over dan selesai. Tapi ada tim doa yang mendoakan dia. Dan Coca-Cola, Sprite, Fanta, apalagi ya, makan jagung bakar, itu kan mengandung gasnya lumayan juga. Nah dia hajar. Karena dia merasa sudah sembuh total semua. Padahal dokter bilang itu jaga-jaga itu, hindari itu. Tapi dia makan semua. Akhirnya kolab lagi, bawa ke rumah sakit di Jakarta lagi. Tapi sudah tidak tertolong. Lalu ada tim doa yang bilang begini, nubuatkan kepada dia. Tidak, dia tidak mati. Ini tim doanya radikal juga. Dia tidak mati. Tapi nanti kalian pulang ke Purwokerto, dia bangkit. Jadi ini kan kalau kita istri yang lagi putus asa kayak gitu kan, dengar gitu kan, itu kan membawa angin segar buat kita kan. Istri, nanti suami kamu, nanti saya doa dan Tuhan kasih penglihatan kepada saya. Nanti suami kamu pulang ke Purwokerto, nanti suami kamu bangkit. Padahal kita sudah nasihati, apapun yang terjadi mau bangkit gak bangkit, kamu harus terima kenyataan. Jangan enggak. Nah saya kasihan di istrinya, saya masih WA dengan istrinya. Suka kangen sama tempat pelayanan saya dulu. Lalu bilang sama dia, gak bangkit. Di rumah duka sudah 3 hari 3 malam tahu di rumah duka. Tetap tim doanya bilang dia akan bangkit. Jadi bininya nunggu kapan bangkitnya. Nunggu nih kapan bangkitnya. Enggak. Sudah mau masuk di liang kubur nih. Karena saya waktu itu kan dampingin. Masuk di liang kubur. Tim doanya bilang, tenang ibu, dia akan bangkit. Lah kan istri kita kan orang kalau kehilangan pasangan itu tingkat depresinya itu 100% saudara. Jadi kalau dibikin buat pakai gitu kan harapan palsu kan kalau dibuat begitu. Tenang bu, dia akan bangkit. Taruh tanahnya masuk, tutup. Istrinya lihat histeris. Kok gak bangkit-bangkit? Ayo ya. Kok gak bangkit-bangkit? Tenang bu, nanti dikubur seperti Tuhan Yesus 3 hari 3 malam dia bangkit. Istrinya tunggu 3 hari 3 malam, suaminya gak bangkit-bangkit. Akhirnya kita sadar. Bu, pegang tangan ibu di jidat. Sadar bu, sadar. Gak bangkit-bangkit. Akibat korban dari nubuatan orang yang membuat dia, kita nggak tahu dia dapat suara dari Tuhan atau tidak, kan kita nggak bisa hakimi. Tapi kita sudah ingatkan bahwa kematian itu harus kita hadapi. Nggak bisa bilang, oh di sini ada yang tolak, saya berdoa supaya nggak ada yang mati. Nggak bisa. Saya pernah saudara, saya punya orang tua angkat. Jadi saya dulu masih kecil, orang tua papa saya meninggal, lalu kita diangkat oleh orang asuh yang membiayai kami sekeluarga, kasih pendidikan sekolah dan kami kerja dan lain sebagainya. Dia punya orang tua. Orang tuanya ternyata mereka kan belum percaya Tuhan. Ada pakai sesuatu yang membuatnya dia nggak mati-mati. Saya lihat di mata kepala sendiri saudara. Itu orang belakang sini udah ada ulatnya saudara. Di tempat tidur. Nggak mati-mati. Sudah panggil Pak Kiai, Pak Haji, Pak apalagi keyakinan dia berdoa supaya dia mati-mati, nggak mati-mati. Udah panggil Pak Pendeta juga, termasuk saya sama kakak saya. Kita pergi doain juga, nggak mati-mati juga. Ternyata dia pasang susuk katanya. Sehingga
anti mati. Saya lihat di sini, ulat sudah begini, tapi nggak mati-mati, tersiksa sekali. Tapi akhirnya juga mati. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa kita semua pasti namanya mati. Maka kan dia bilang gini, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ada satu kuasa yang luar biasa di balik kematian itu. Maka dia bilang gini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Coba kita perhatikan di pendahuluannya, karena saya hanya 30 menit. Latar belakang Paulus menulis surat ini di Filipi pasal 3 berasal dari keinginan yang mendalam untuk mengenal Yesus Kristus secara pribadi dan mengalami kekuatan kebangkitannya. Paulus yang sebelumnya seorang penganiaya orang percaya mengalami pertobatan yang besar dan merasa bahwa hidupnya harus sepenuhnya dipusatkan pada Kristus. Ayat ini mencerminkan kerinduan Paulus untuk lebih dalam lagi mengenal Yesus, memahami kekuatan kuasa kebangkitannya dan turut merasakannya. Berikutnya adalah next. Apa dampaknya? Nah, dampak kuasa kebangkitan Yesus bagi iman Kristen, bagi Paulus dan juga bagi kita. Ada dampaknya, saudara. Kebangkitan Yesus, Rasul Paulus bilang gini, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah ibadah kita. Bayangkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia apa yang kita harapkan. Nah, dampaknya bagaimana terhadap iman Kristen? Ada 3 dampaknya. Yang pertama adalah Filipi pasal 3 ayat 10, kita lihat di warna biru ya. Apa itu? Warna apa tuh? Menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Dampak kebangkitan Yesus bagi iman Kristen adalah supaya kita menjadi serupa dengan kematiannya. Berarti Tuhan kita mati, maka kita pun mati. Mau mati? Mau mati? Apa maksudnya dengan ayat ini? Apa yang menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya? Maksudnya apa? Apa maksudnya Yesus bilang begini? Ya, Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Maksudnya apa? Maksudnya ada 3, saudara. Berikutnya ada lagi, saudara. Maksudnya adalah meninggalkan sifat lama yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Maksudnya itu, saudara. Meninggalkan mati manusia yang lamanya. Ketika kita dibaptis, kita meninggalkan manusia yang lama. Dulunya seorang pendosa, sekarang menjadi orang pendoa. Beda. Dulunya seorang penjahat, sekarang menjadi seorang penjahit. Dulunya seorang yang tukang maki-maki, sekarang menjadi orang yang suka memuji-muji. Ya, memuji Tuhan. Dulunya seorang yang suka memfitnah, berubah menjadi seorang yang tidak fitnah lagi. Meninggalkan manusia yang kedua adalah menderita dan berkorban demi iman dan panggilannya. Paulus menyadari mati artinya demi iman ini saya rela mati. Karena Kristus, bukan karena yang lain. Maka Alkitab Yesus bilang begini, kalau kamu kehilangan nyawanya karena aku, kamu mendapatkannya kembali. Amin ya. Itulah sebabnya Paulus bilang dampaknya luar biasa. Ku kehendaki tentang kuasa kebangkitan. Yang ketiga adalah meneladani pengorbanan dan komitmen Kristus agar kita juga dapat hidup dengan kuasa kebangkitannya. Bagaimana dia punya komitmen? Dia harus datang, mati dan bangkit. Punya komitmen di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita harus punya komitmen. Dalam pasangan suami istri harus punya komitmen. Barusan saya memberkati satu kekasih, harus punya komitmen. Nah, kalau kita mau menikah, punya komitmen. Ngomong dari awal. Apakah kamu mengasihi aku? Ya, aku mengasihi kamu. Tapi hari ini, ya kan ngomong dari awal. Apakah 10 tahun lagi kamu tetap mengasihi aku? Ya, 10 tahun lagi saya mengasihi kamu. Tapi bohong. Nah, itu dia boleh. Ya kan? Karena
punya komitmen. Rumah tangga kita itu didasarinya kayak gitu, saudara. Komitmen. Saya sama dia dari awal, gue ngomong sama dia dari awal. Kita sama-sama komitmen bangun ini rumah tangga. Jadi nanti badainya bagaimanapun, karena punya komitmen itu, kita tetap kuat di dalam Tuhan, tetap kuat saling mensupport satu dengan lain. Sekalipun cakar sana cakar sini. Gak apa-apa, wajar kan. Namanya juga manusia, kecuali gue udah jadi malaikat ya. Gue gak cakar lagi kan. Tapi habis itu kan maaf-maafan. Ya kan, jangan sampai matahari terbenam. Ya kan? Cewek itu gampang, saudara. Cewek itu gampang. Gue kasih tahu Andreas gampang. Kalau dia ngambak, lu halus kepalanya. Udah. Lu pernah lihat kucing atau ayam kan? Kalau dia udah, lu pergi halus kepalanya, nurut dia. Sudah. Itu tips dari saya. Bapak-bapak mana? Dia nggak butuh banyak, coba kau halus saja. Dia luluh itu. Tadinya dia ngambek, dia bisa berubah 180 derajat. Yang mau makan di mana? Aku traktir ya. Jangan lupa traktir saya hari ini ya. Oke, yang kedua di Filipi pasal yang ketiga ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pada akhirnya dia mau supaya ku kehendaki ialah mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena aku pun berharap ketika satu saat aku mati, aku pun bangkit seperti Tuhan aku bangkit. Buat kalian yang ada di luar sana, kalian punya Tuhan, apakah Tuhan kalian pernah bangkit? Apakah pernah lihat Tuhan kalian? Apakah pernah lihat Tuhan itu pernah datang ke dalam dunia? Tidak pernah. Nah, Tuhan kami pernah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit. Amin. Dia mau supaya, ini yang kedua. Yang kedua adalah berikutnya, next. Ini saudaraku yang saya kasih, maksudnya adalah beroleh kebangkitan dari antara, maksudnya adalah harapan akan kebangkitan tubuh. Ya. Paulus mengungkapkan keinginannya untuk mengalami kebangkitan dari kematian secara nyata dan penuh saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan mau. Rasul Paulus mau ketika Yesus datang kali yang kedua, saya sekalipun badan ini mati. Tapi ketika dia datang kali dua, dia yang pernah janji dia bangkit, aku pun bangkit. Amin. Tubuh ini. Bahkan kita memiliki tubuh kemuliaan. Di Yeskiel, kalau nggak Yeskiel atau Yeremia ya. Jadi yang tua dia nggak tua, yang muda dia nggak muda. Jadi kita ada di tengah-tengah. Tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak ada sakit penyakitnya lagi, tubuh yang tidak bisa, encok sini, itu nggak ada lagi itu. Lutut gua goyang, itu tubuh di dunia ini. Gigi gua ompong, itu tubuh di sini ini. Itu tubuh di sana nggak ada. Amin. Yang kedua adalah saudaraku yang saya kasih. Yang kedua adalah maksud dari beroleh kebangkitan dari antara orang mati adalah kebangkitan sebagai jaminan kemenangan atas dosa, kematian, dan penderitaan. Karena ini pergumulan setiap manusia. Manusia bergumul tentang kematian, manusia bergumul tentang dosa, dan manusia bergumul tentang penderitaan. Tapi lewat kuasa kebangkitannya, kita dibebaskan dari dosa. Alkitab bilang gini, hai maut, di mana sengatmu? Dosa tidak bisa lagi berkuasa atas kita. Yang kita masih berbuat dosa, iya. Tapi dosa sudah tidak berkuasa atas kita lagi. Kenapa? Karena kuasa kebangkitannya memberikan jaminan itu kepada kita. Penderitaan, kita mengalami masalah, iya. Tapi kuasa kebangkitannya menjamin masalah saya tidak lebih besar daripada Tuhan saya. Mana ada manusia yang gak punya masalah? Hidup ini kan penuh dengan masalah. Ya kan? Mau keluar, mau ibadah, mau tidak ibadah, mau berdoa, tidak berdoa, tetap menghadapi masalah. Bangun pagi, sudah masalah. Begitu masuk ke tidur, tutup mata, masalah juga. Oke, yang ketiga adalah maksudnya adalah pengharapan yang didasarkan pada janji Tuhan. Jadi kuasa kebangkitan yang kehendaki yang kedua adalah beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa? Karena pengharapan yang Tuhan janjikan bahwa kita akan bangkit itu nyata, ya adanya. Ya, yang ketiga dan yang berikutnya, yang ketiga adalah di Filipi pasal 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh
hadiah. Mau hadiah? Mau hadiah Bapak Ibu? Mau dapat lotre? Saya ngomong lotre karena nanti saya bilang, Bu, Ibu dapat lotre ya? Pakai, doakan pakai. Saya kemarin pasang lotre pakai, beli banyak, kalah lagi pakai. Saya bilang, Bu, cukuplah sudah. Aku mau cepat kaya. Semoga Ibu dengar ya Bu ya, sama Mr. Eric. Namanya juga Eric. Jadi saya kemarin habis saya konseling dan sebagainya, saya doain dia. Habis saya doain dia, saya bilang sama Mr. Eric, saya punya lelucon buat kamu. Dia saya cerita lucu tentang kita orang Timor yang tertatih-tatih dengan bahasa Inggris. Ini kan saya ngomong, karena saya punya teman namanya, saya lupa namanya, teman cewek PKL di hotel, dia ambil jurusan bahasa. Jadi dia lihat bule kan, dia mau tawarin bule, kamu mau makan mie enggak gitu. Ya kan? Mau makan, apakah kamu mau makan mie? Jadi dia mau ngomong begitu, tapi dia bahasa Inggrisnya, Mister, you like me? 1 kali, 2 kali, 3 kali kan bulenya lihat dari atas sampai bawah. Ini boleh juga ini barang ini. Yes, I like you. Dia kabur. Dan saya cerita itu ke dia, si Mr. Eric, nanti Eric cerita. Eric dengar ya, Bu terjemah. Eric ngakak, tertawa luar biasa. Lalu saya cerita juga tentang bagaimana orang Timor itu salah persepsi tentang bahasa Inggris. Ya, saya cerita tentang kita di Timor sana jual tuak di pasar. Lalu bule senggol tuaknya dia. Lalu bulenya bilang gini, I'm sorry. Lalu dibilang ke bulenya, lu lihat ini pagi apa sore? Kan waktu itu pagi. Jadi bulenya bilang, I'm sorry. Dia, lu lihat ini pagi apa sore? Nah, ya kan? Lalu bulenya bingung juga kan. You speaking English? Mau ngajak berantem pakai linggis? Nah, mau ngajak berantem tapi pakai linggis. Akhirnya siapa Mr. Ericnya ngakak-ngakak. Dia bilang, sudah, gue udah dengar dia punya keluhan selesai, gue kasih humor ke dia, sudah sembuh. Amin Bu, amin. Nah, untuk memperoleh suatu hadiah, yang kau kehendaki adalah mengal dia dan kuasa kebangkitannya, karena ada sebuah hadiah yang Tuhan sediakan bagi saya yang mengejar itu. Amin. Hadiah. Nah, hadiahnya apa? Berikutnya, maksudnya apa? Memperoleh hadiah ini adalah berkat kekal, yaitu kehidupan di surga, mahkota kemuliaan dari pahala dari Allah atas kesetiaan dan perjuangan kita di dunia ini. Itu merupakan ganjaran rohani yang peroleh melalui iman dan ketekunan. Nah, ada 3 hadiah. Bagaimana Eric? Eric dapat hadiah. Pas mau dekat ulang tahun dapat hadiah. Setelah berjuang hampir dari dia lulus, habis selesai kuliah, anak gue kok gak kerja-kerja. Dia lulus, kemarin dia dapat hadiah pas ulang tahunnya dia. Oke, ada 3 hadiah yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah di sini saudaraku, yang jenis-jenis hadiah yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah hidup kekal di surga. Bapak Ibu baca di Yohanes pasal 3:16, Wahyu 2 ayat 4. Itu hadiah yang kita peroleh lewat apa? Kebangkitannya. Lewat kebangkitannya kita punya hadiah. Hadiahnya hidup kekal di surga. Kemarin saya ada nonton satu podcast orang. Saya juga bingung ya konsep pemikiran mereka ya. Jadi dia bilang gini, kalau di ajaran kami hidup kekal di surga itu, kalau di Kristen, kalau kita di Alkitab bilang kita di sana, Alkitab mencatat bahwa kita hanya memuji, kerjanya memuji Tuhan. Dan bahasa yang digunakan di sana dan di sini dan sampai di sana adalah bahasa namanya haleluya. Kalau di sini haleluya, hari ini haleluya, bisa halelupa. Tapi di surga tidak ada halelupa, adanya cuma haleluya. Oke, itu bahasanya. Dan di sana kita hanya memuji Tuhan. Sedangkan dia bilang ini konsep ajaran kami beda. Kalau di sini diharamkan, di sana dihalalkan. Keren juga ya. Oh, jadi ada yang percaya gitu. Di sini istri orang haram, di sana kita nikmati 70 bidadari. Benar surga sana ya.
Mana nih? Surga kita kan agak lain ya. Kalau Rasul Paulus bilang, hal kerajaan surga tidak soal makan dan minum. Dia bilang, di sini kalau babi tidak bisa makan, di surga makan babi. Wih, keren loh. Di surga kita makan babi, di sini kita makan babi nggak boleh katanya. Kenapa nggak boleh makan babi? Kenapa dilarang sedemikian rupa? Karena itu adalah ganjaran untuk melatih kita untuk hidup terkendali. Suka-suka lu aja. Tapi saya hanya mengajar tentang ajaran kita. Karena kerajaan surga tidak berbicara tentang soal makan dan minum, soal kawin dan dikawinkan. Tidak ada pemberkatan nikah di sana. Kalau ada pemberkatan nikah di sana kan kira-kira nih ada pemberkatan nikah datang pasangan. Pak Tuhan Yesus, saya mau menikah. Siapa? Karena kan di sana kan ada 70 bidadari kan. Saya mau menikah dengan bidadari. Habis selesai, Tuhan saya mau datang lagi, saya mau nikah bidadari yang sana. Kira-kira kayak gitu kan. Itu kan, tapi ada yang percaya kayak gitu, bayangin. Ada yang percaya. Dicuci otaknya sedemikian rupa percaya. Dia bingung juga kenapa kalian percaya sama Tuhan. Saya di kolom komentar saya kadang ladenin. Saya bilang lu login dulu. Saya bilang lu kapan sama baptis lu? Hubungi saya pergi baptis lu. Oke, hadiah yang kedua adalah mahkota kemuliaan. Kita bukan hanya dapat hidup kekal, tapi setiap minggu kita ibadah, kita rajin, setia berdoa. Itu nanti satu saat sampai di sana, kita dapat mahkota. Gak mau dong kita masuk ke surga, gak ada kepalanya botak. Gak mau kan? Dikasih mahkota. Mahkota kemuliaan. Ada cahaya taruh Tuhan. Panggil, buka buku kehidupan, panggil satu-satu nama. PDP Kempertatiti, maju. Saya telah melihat engkau setia dalam gereja yang kecil. Ya kan? Mengembalakannya, masuklah, aku memberikan kamu mahkota. Ambil mahkota, pakai di kepala. Oma Wesley Tarore maju. Saya lihat Oma tiap minggu rajin ke gereja. Gak pernah absen. Terima mahkota. Karena setiap kita itu Alkitab bilang kita dicatat. Ada buku kehidupan di Wahyu. Ibu Rianita maju. Terima mahkota. Sekalipun ngomel-ngomel. Tetap dapat mahkota. Kenapa? Dia ada di gereja. Dia setia beribadah. Dia taat. Dapat mahkota. Amin kan? Amin saudara. Yang kedua adalah pahala atas pekerjaan baik dan kesetiaan kita kepada Allah. Ada satu yang Tuhan memang siapkan buat kita karena kita setia taat kepada firman Tuhan. Itu ada bagian yang Tuhan sudah siapkan. Ada pahala yang menantikan kita. Itu adalah 3 hadiah yang Tuhan mau berikan ke dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Dan itu kita peroleh hanya ada di dalam kebangkitan Tuhan. Amin. Biar renungan di hari ini memberikan kita satu pemahaman dan satu kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada kita. Catatan yang saya ingin saya sampaikan kepada kita di kesimpulannya. Oke, di kesimpulannya di terakhir karena masih ada 2 menit lagi. 48 detik lagi. Kesimpulannya deh, keinginan menunjukkan bahwa umat percaya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus menyatakan keinginan utama untuk mengenal secara pribadi kuasa kebangkitannya. Keinginan ini menunjukkan bahwa umat percaya harus berusaha lebih dekat dan intim dengan Kristus. Jadi kita harus berusaha. Nggak bisa, sekarang kan gerejanya sudah online, kita bisa aja online. Kita harus punya usaha. Tadi saya sudah jelaskan, setiap usaha kita, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Rajinnya ibadah kita, persembahan kita, apalagi korban waktu kita, korban perasaan kita, apa yang kita lakukan, layani yang kadang kelihatan gak kelihatan, itu tetap diperhatikan oleh Tuhan.
Yang kedua adalah mengalami dan merasakan kekuatan kebangkitannya. Kita alami sendiri kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga adalah iman kita semakin kuat dan dimampukan untuk tetap hidup berkemenangan dalam hidup ini. Amin. Kita satu hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Biar itu meneguhkan iman kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kuasa kebangkitan-Mu kami alami dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu semua kami yang ada. Termeterai kebenaran firman dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu bawa kami untuk ajari kami. Mampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami. Yang ku kehendaki ialah mengenal Engkau, Tuhan satu-satunya juru selamat dan kuasa kebangkitannya. Engkau telah bangkit dari maut, mengalahkan maut. Kami diberikan jaminan hidup. Kami yang mati nanti akan hidup. Kami dapatkan pahala, kami dapatkan upah yang Kau berikan. Berkat Tuhan curahkan atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan, atas bisnis dan usaha kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.